Keren yang bilang katanya nggak usah kerja Malaysia. Aku kemarin kerja ke Malaysia cuman habis uang gaji habis 1 bulan habis. So kita nampak guys, dalam video ini tuh perbezaan yang begitu ketara, begitu signifikan antara atas dan bawah. Yang dimana kalau kalian mempunyai ijazah ataupun degree sekalipun, sulit banget untuk mencari pekerjaan. Tapi kalau di Malaysia kalian tidak punya ijazah, banyak sekali pekerjaan yang menawarin Anda. Hai, hello guys, what's up? Assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Apa kabar ya teman-teman sahabat? Semoga selalu dalam keadaan baik dan semoga selalu dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Oke guys, bertemu lagi dan lagi ya. Semoga hari-hari Anda selalu menyenangkan guys. Ini ada requestan ya. Jadi sama-sama kita akan saksikan video tentang apa ini guys ya. So link ada di description untuk kalian pengen nonton videonya langsung guys ya. Dan ternyata tajuknya ialah TKI harus akui Malaysia banyak memberikan pekerjaan, peluang kerja ya, dan digaji yang tinggi. Wow. Konon katanya ini kan untuk orang Indonesia ini TKI itu sudah ditutup guys ya, tidak bisa masuk ke Malaysia lagi. Padahal nih ya, banyak sekali yang masih menginginkan untuk bekerja di Malaysia guys ya. Jadi seperti apa videonya? Langsung aja kita gas. Bismillah and play. Kita ini banyak bersyukur dan berterima kasih di Malaysia ini geng ya. Jadi di Malaysia ini kita jangan buat ulah, jangan buat gaduh, kita kerja saja. Oke geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dan semoga kalian tidak bosan ya. Dan buat kalian semua jangan lupa ya untuk ikutin Facebook saya, FB halaman saya. Ya semuanya konten-konten yang tidak baik aja lah ya, kalian bisa lihat lah di konten aku. Kalian jangan lupa mampir ke Facebook aku, jangan lupa diklik itu ya. Nah buat kalian semuanya ya, kalau kita ngomongin kerja di Malaysia, kita ngomongin lagi ya, nggak ada habis-habisnya kalau kita tuh ngomongin kerja di Malaysia. Karena sampai sekarang pun masih banyak pergaduhan lah, saling netizen saling buruk-burukkan Malaysia lah, Indonesia lah. Biasa, jadi ya? buat kalian semuanya ya, kita sangat bersyukur seharusnya kita di Malaysia ini ya. Apa kalian, kita netizen tuh mau menang mau seperti apa gitu loh ya. Kita ini kawan kita, rakyat kita ya, kawan-kawan kita yang di perantauan khususnya di Malaysia ya, itu mencari rezeki gitu loh, mencari rezeki dengan halal, dengan cara yang betul ya. Jadi jangan sampai kalian menghujat Malaysia atau apapun. Nanti kita yang nggak bersalah, kita yang di sini cuman cari numpang kerja, kita nggak tahu apa-apa. Apalagi saya selama di Malaysia nggak pernah tuh buat hal kerja ya kerja ya. Jadi jangan sampai kita ini cuman niatnya cuma merantau tapi malah dijelek-jelekkan, yang katanya pendatang haram lah, yang katanya cari uang di Malaysia enak, di Indonesia susah, makanya jangan di Indonesia ataupun gimana ya. Dibilang babu lah, dibilang apalah, dibilang buruh kerja lah ya, jadi kuli lah atau apa. Jadi akan keluar negatif ucapan-ucapan seperti itu ya. Pokoknya aku sampaikan buat kalian semuanya, kita apalagi buat kawan-kawan semuanya yang memang sudah merantau di Malaysia, mau kalian lama mau kalian itu sebentar baru ya, ya udah kita bersyukur saja lah ya. Di Malaysia ini kita bersyukur saja lah, nggak usah kita babi bu apa ya. Kenapa kita harus bersyukur? Kita harus terima gaji kita di Malaysia itu dihargai ya. Terserah lah kalian mau ngejat saya yang katanya yang ngedukung Malaysia lah, yang nggak support NKRI lah ya, yang ngejelek-ngejelekan NKRI, terserah kalian mau pikir apa, terserah kan ya. Itu fakta, kita bicara fakta saja ya. Dan tak ingat saya ngomong kayak gini bukan seluruh Indonesia, tetapi kepada orang-orang yang merantau ya, kepada orang-orang yang merantau, kepada orang-orang yang memang di tempat daerah ataupun kampungnya itu memang cari kerja susah ya. Kita nggak bicara tentang orang-orang yang punya penghasilan besar, orang yang punya yang enak kerjanya gitu, enggak ya. Kita ngomongin orang yang memang kerjanya susah, cari uang susah, itu aja ya. Kita harus terima itu. Kita di Malaysia ini udah bisa kerja rutin setiap hari, gaji setiap bulan, itu sudah bersyukur. Dan pastinya ya lebih banyak dibanding dengan di Indonesia, kampung kita ya. Kita ngomongin di kampung kita masing-masing gitu ya. Kita cuman mungkin tamatan sekolah SMA. Aku nggak jelek-jelekin orang-orang yang punya pendidikan tinggi atau apa ya, tapi ini faktanya beberapa ya.
yang udah kuliah, kawan saya sendiri, cari kerja susah. Mau cari lowongan pekerjaan, mau kerja keluar uang lagi ya. Susah, bertahun-tahun udah lulus kuliah, bertahun-tahun baru mungkin dapat kerja, itu pun ya pakai orang dalam atau apa ya. Ini aku ngomong nggak semuanya ya. Dan itulah Geng ya. Di Indonesia ini, di kampung kita itu cari kerja susah. Jadi kita sangat amat bersyukur di Malaysia kita bisa kerja setiap hari, setiap bulan gajian. Bener. Dan belum lagi kalau kita ngomongin UMR ya. UMR setiap daerah beda-beda. Ada yang UMR cuma 2 juta. Bayangkan di bagian Jawa sana. Di bagian Jawa sana itu UMR cuma 2 juta. Bayangkan Geng, satu Ada yang bulan lebih loh. kurang loh. Bukan sebentar, satu bulan cuma 2 juta. Ya kita kalau masih hidup dengan orang tua ya masih mungkin orang tua masih ngebantu, kita masih makan, masih nggak bayar. Tapi kalau kita sudah hidup sendiri, belum lagi berkeluarga, bayangkan ya. Kita harus berpikir lebih ke sana gitu loh. Jadi di tempat saya sendiri pun gaji cuma 2,5 juta, 2,6 juta itu. Itu sebenarnya kita tuh kalau gaji cuma 3 juta itu nggak masalah. Mungkin bisa diperhitungkan ya. Tetapi yang masalahnya pekerjaan. Susah Ya, pekerjaan itu susah amat untuk kita cari, untuk kita dapatkan. Ya mungkin kita kerja serabutan, sehari dapat untuk sehari makan. Bayangkan bagaimana kita untuk menyimpan gitu loh. Makanya di Malaysia ini sudah bersyukur ya, gaji dengan 5 juta, minimum gaji 5 juta ya sekarang. Ya, bener. ini sekarang dengan kurs yang sekarang itu gaji 5 juta. Kita masih bisa nyimpan 3 juta. Masih bisa nyimpan 3 juta. Ya memang betul katanya 3 juta. Di Indonesia pun 3 juta. Tapi kita 3 juta itu sudah bersih. Kalau di Indonesia 3 juta masih kotor. Apalagi kita di kampung, belum jajan, belum keluar sana keluar sini, belum jalan-jalan, belum happy-happy. Bisa kalian perhitungkan sendirilah itu ya. Jadi kita harus bersyukur lah tentang di Malaysia ini. Kita banyak-banyak bersyukur. Di sini Malaysia ini gampang. Mau kalian gaji besar, kalian harus punya pengalaman, kalian harus giat bekerja, semangat bekerja, insya Allah gaji pun besar ya. Semua itu dari pengalaman dan skill. Jadi buat kalian semuanya dengan gaji basic 5 juta aja dah alhamdulillah, bersyukur. Oke? Jadi buat kalian semuanya, terima kasih buat kalian semuanya. Semoga kalian suka ya, kalian komen. Oke? Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi guys ya. Oke. Ini cukup menarik juga pembahasan ini ya. Banyak sekali ya di Indonesia itu ya gaji 3 juta nggak apa-apa. Yang penting itu kita bisa bekerja cuy. Cuma di sini kendalanya itu kita itu sulit untuk mendapatkan pekerjaan tersebut yang bergaji 3 juta, yaitu UMR guys ya, gaji minimum lah. Dan di setiap daerah itu berbeda. Di Jawa Tengah ini ada loh guys yang di bawah 2 juta. 2 jutaan itu ada. Jadi 2 juta 600 ringgit cuy. Mungkin dalam 600 ringgit kurang guys, itu 1 bulan. Bayangin bisa apa guys, apalagi kalau kita punya keluarga cuy. Itu berat banget, serius guys ya. Jadi kita play lagi nih, ketika kuli diremehkan dengan omongan dibuktikan dengan hasil gajian. Weh mantap nih kata-kata nih ya. Kita play guys, bismillah and play. Kalian yang bilang katanya gak usah kerja Malaysia. Aku kemarin kerja ke Malaysia cuman habis uang gaji, habis 1 bulan habis buat jalan-jalan, buat foya-foya. Ya salah siapa geng ya? Kalau kalian buat foya-foya, mau gaji berapapun, mau gaji tetap 100, habis. 200 satu hari ini bisa habis geng. Kalau kalian foya-foya ya. Kalau kalian tuh barbar aja ya. Tapi kalau kalian tuh bisa menjaga keuangan ya, ini 300 ataupun 200 pun kalian bisa bertahan sampai 1 minggu, 10 hari bahkan ya. Tapi kalau anda foya-foya ya, mau 100, mau 200, mau sebanyak ini ya, mau sebanyak ini ya, semuanya akan habis geng ya. Mau sebanyak ini ya, bener. semuanya pasti akan habis ya. Waktu gajian ini nggak sampai 1 bulan nih. Kalau kalian foya-foya ya habis. 1 malam makanya habis, di Malaysia ini kita kerja geng, kita kerja cari uang, penat, capek ya. Setidaknya kita dibayar oleh gajian kita tuh, membayar capeknya kita, membayar lelahnya kita ya. Jadi buat kalian jangan foya-foya ya. Kalian tuh merantau, kita jauh dari kampung halaman, setidaknya kita punya hasil lah, walaupun bukan sebuah kesuksesan. Oke? Setuju. Ini ya, ini gaji. Oke? Gaji ini kita simpan baik-baik, jangan sok untuk foya-foya. Bener. Oke guys ya, ini pesanan juga uang seberapa ini ya. pun ya, setebal ini pun ya, sebanyak ini pun, tahu ini berapa,
Kalian kalau foya-foya, kalian barbar, nggak bisa menjaga keuangan kalian, habis geng. Apalagi Malaysia nih geng ya, semua bisa kita ambil, semua kita bisa beli, semua kita bisa beli, mampu, kita mampu geng ya. Kita gaji berapapun kita mampu buat apa di Malaysia, mau beli apa ya, mampu. Semua ada Tapi lah dengan ya. segini, kalau kalian foya, barbar, habis. 1 bulan nggak sampai 1 bulan habis nih geng ya. Karena semua di Malaysia ini bisa kita gapai geng. Oke, jadi buat kalian ingat, kita ini merantau ya. Kita diberikan pekerjaan di Malaysia ini udah bersyukur, maka kita simpan uang, kita di sini tumpang kerja, cari penghasilan, oke? Oke guys ya, cukup menarik lagi ini ya. Ini jadi ketika kuli diremehkan dengan omongan, dibuktikan dengan hasil gajian. Mantap brother, mantap ya. Dan dimana ini salah satu pekerja asing ya, pekerja Indonesia yang bekerja di Malaysia. Jadi ini ada pesanan juga untuk para tenaga kerja ya yang bekerja di sana. Sebab aku juga bertahun-tahun cuy kerja di sana ya. Kalau kita nak enjoy setiap gaji kita habiskan 1 malam ya pasti bisa banget gitu loh guys ya. Cuma kita ini kan niat ke sana itu merantau cuy ya, niat ke sana itu untuk mencari uang lebih ya. Kalau mencari kerjaan ya kerja di rumah aja gitu loh guys ya, kalau bukan mencari penghasilan gitu loh guys ya. Dan itu ya aku buktikan, aku bisa beli tanah, bisa membuat rumah, alhamdulillah banget guys ya. Jadi tergantung kitanya lah. Gaji kalian berpuluh-puluh ribu pun jika kalian tidak bisa manage uang, tidak bisa mengatur keuangan, tetap habis juga guys ya. Dan ini banyak sekali yang berkomentar negatif mungkin ya tentang brother ini, sebab banyak sekali ya video yang menjelaskan gitu ya, dimana dia bekerja di sana itu bukan karena mengunggulkan Malaysia ataupun meninggikan Malaysia gitu loh guys ya. Sebab dia punya member juga nih bekas bukan bekas sih ya, lulusan kuliah gitu loh guys ya, lulusan S1 mungkin, dan itu dia bilang susah banget untuk mencari pekerjaan cuy. Dan apalagi kalau di daerah-daerah itu lagi susah banget ya, kalau ada pun buruh kasar, dan itu pun ya kadang 1 hari kerja, 2 hari kerja, 1 hari cuti, jadi tidak menentu gitu loh guys ya. Jadi ini pesanan ini tuh, jadi tetap bersyukur, tetap syukuri nikmat ya, tak kira Anda dimanapun ya pekerjaan Anda, apalagi ini di Malaysia. Jadi peluang di sana aku yakin, aku paham banget, banyak banget guys ya. Jika kalian ingin bekerja, contohnya nih, malah kalau kerja kasar itu melimpah. Bahkan ini untuk kerja restoran, kalian nampak kan ya, di setiap banner-banner kedai di mall-mall itu banyak sekali dicari tenaga kerja ataupun jawatan kosong, itu banyak banget. Dan gaji minimum bukan kaleng-kaleng bro ya, yaitu 5 jutaan. Dan itu ada OT-nya pasti ya, overtime, jadi bisa menambah lagi lah pendapatan kita. Jadi untuk kalian yang pengen melantau di Malaysia ya, ataupun bekerja di sana, itu tetap selalu manage keuangan dengan baik ya, dan juga jaga perilaku di sana, sebab negara orang guys ya. Yang penting kita ini bekerja dengan ikhlas dan juga bekerja dengan bagus, pasti otomatis tauke ataupun bos kita pun menilai kita juga, pasti akan di-upgrade gaji kita guys ya. Sebab kalau di Malaysia mempunyai skill sedikit aja gaji Anda udah naik cuy ya. Apalagi kalian bisa welding, ini untuk kerja kasar nih ya, bisa welding, bisa plaster, bisa ikat batu, bisa kerja besi. Ini kerja kasar, contohnya kerja kasar. Sebab aku dulu pernah menjaga banyak orang banget guys ya, yang itu memang bekerja di binaan, so aku paham tentang itu gitu loh guys ya. Dan itu memang gajinya luar biasa guys. Dan itu tergantung diri kita, apakah kita mau dan tidaknya guys. Sebab kalau diikutkan ini overtime di sana itu banyak banget. Bahkan kalau dikira nih ya, dari kerja jam 8 ya sampai ke 10 malam itu kan dikira 2 hari. Itu cukup lumayan banget loh guys. Ya lumayan banget. Dan biasanya sih OT sampai pukul 7 itu pasti ada lah setiap harinya guys ya. Dan itu gaji untuk dulu tuh aku rasa itu memang gaji cukup lancar ya, tidak ada kendala selama kerja di sana. Dan brother ini pun aku rasa kerja di bangunan juga, di binaan, sebab kalau kita nampak background tadi itu pun dia bekerja di binaan guys ya. Dan pesanannya cukup menarik, cukup bagus gitu loh guys ya. Apakah di video ini ada hujatan? Sama-sama kita saksikan guys ya. Rezeki dari Allah kita share dengan semua manusia atas bumi ini, lebih berkah pasti Allah memberi lebih dan aman. Nah setuju banget ya. Ramai TK Indonesia yang berhasil kumpul harta hasil kerja di Malaysia hingga ada yang jadi kaya raya.
TKI juga berjasa membangun Malaysia, harus kerja dengan jujur dan hormati undang-undang negara di mana kita bekerja. Bener juga nih. Banyak sekali ya member-member aku nih guys ya. Mungkin dia bisa gini cuy. Sebab dia sudah mempunyai pengalaman ya, kerja binaan ini kan memang banyak sekali nih untuk warga Indonesia yang bekerja di Malaysia ini, memang kerja kasar lah, kerja binaan gitu. Dia itu bisa kaya raya di Indonesia. Sebab kalau dapat uang dikumpul dikirimkan di Indonesia, membuat bisnis ataupun membuat kedai runcit itu banyak banget guys. Dan membuat rumah pasti. Kalau membuat rumah itu udah pasti guys ya. Dan itu ya biasanya kalau udah mempunyai skill sedikit, dia akan bekerja mengikut sub ya, menjadi subkon dan lain sebagainya. Jadi dia bukan kerja kuli lagi guys, memang kerja kuli, cuma dia akan ambil sub. Jadi pendapatan dia pun akan lebih banyak gitu. Itu kebanyakan yang aku nampak member aku dulu guys ya. Jadi ini ada kontrak segini, ya udah aku ambil sub berapa ribu gitu guys. Jadi luar biasa guys ya. Mereka yang ada permit memang senang di Malaysia, tapi yang tidak ada permit itu yang sentiasa risau dan takut jika tertangkap. Ya ini pesanan juga kepada teman-teman semuanya orang Indonesia yang ada di sana ya. Sebab dimanapun kalau kita ini ilegal itu pasti kita tidak akan tenang cuy. Sebab ya dimana itu negara orang gitu, kita hanya menumpang di sana. Jadi harapannya ya untuk teman-teman ya yang masih ilegal di Malaysia, kalau bisa itu mending pulang aja ya. Kalau datang ke sana urus lagi gitu loh guys ya. Sebab ya namanya negara orang, suatu saat ataupun bila masa aja gitu, masalah ini bisa terjadi kepada kita. Dan kalau kita tertangkap kan itu resiko kita yang tanggung sendiri. Dan ya sedih lah guys intinya kalau memang itu tertangkap dan kita bisa dikenakan tindakan gitu loh guys. Jadi sangat bahaya sekali ya. Jadi untuk teman-teman selalu stay hati-hati di sana. Alhamdulillah janji mencari rezeki yang halal, peluang rupiah gaji yang berpatutan setara dengan kerja yang dilakukan. Jauh perjalanan, luas pandangan. Nah ini seperti yang aku alami dulu guys ya. Sebab ya memang jauh perjalanan itu luas pandangan guys. Sebab aku selalu keliling cuy, hampir seluruh negeri di Malaysia nih aku pernah kerja di sana guys ya. Aduh, nggak apa-apa bang, kerja aja, usah mikirin yang nggak kerja di Malaysia. Mereka selalu menghujat tentang TKI. Sebenarnya haters yang kritik, yang nggak ada kerja, biarin yang dapat uang pasti abang. Selamat bekerja di Malaysia. Bener juga guys ya. Jadi kita tetap stay cool, tetap biarin aja lah. Sebab ya namanya netizen itu bisa berkata sesuka hatinya guys ya. Ini media sosial, pasti akan ada pro dan kontra. Dan jari-jari ini itu akan menjadi jalan kita di sana nanti. Yang jelas kita memberikan edukasi, memberikan informasi di sini gitu loh guys ya. Jadi pantang menyerah, jika dihujat biarin aja. Sebab dia orang ini tidak bekerja mungkin ya guys ya. Bukan kita nak unggulkan Malaysia ataupun rendahkan Indonesia, tapi ini kenyataan gitu loh guys ya, bahwa di Indonesia untuk mencari kerja itu masih sulit, masih susah. Apalagi untuk mendapatkan gaji yang UMR dan lumayan itu memang sulit banget guys ya. Tapi ada juga mungkin yang mempunyai kabel besar guys ya, itu bisa cepat masuk untuk bekerja lah. Tapi yang pengangguran juga masih banyak gitu loh guys ya. Dan ini salah satu pilihan gitu jika Anda merantau, bukan hanya merantau di Malaysia aja. Sebab Indonesia ini ramai, hampir seluruh dunia itu ada cuy. Ada motor cuy. Jadi dia merantau gitu loh guys ya. Dan merantau boleh di mana aja, mencari rezeki itu boleh di mana aja ya. Yang penting kita mencari rezeki dengan halal agar itu bisa berkah dalam hidup kita, dan nanti kita bisa menjadi salah satu hamba Allah yang duduk di akhirat dengan kedudukan yang lebih tinggi gitu loh guys ya. Jangan menipu, jangan berbuat jahat dan lain sebagainya guys. Jadi apa pandangan kalian? Berikan komentar terbaik Anda ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah klik video ini. So ya, jumpa di video selanjutnya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace, love and respect from Indonesia. Bye bye.